wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang kokoh, yang bersih, yang lurus. Jadikan hati ini hati yang selalu ingat kepadamu setiap waktu ya Allah, setiap saat. Jadikan hati ini selalu berbaik sangka kepadamu, selalu yakin akan janji dan jaminanmu. Ya Allah, jadikan lisan kami ini lisan yang selalu basah menyebut namamu. Jadikan tubuh ini tubuh yang selalu ringan mematuhi perintahmu. Cegahlah diri kami dari perbuatan apapun yang tiada engkau sukai. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang baik. Tiada yang dapat menunjuki selain engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang kuasa memalingkan keburukan dari kami selain engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkaulah penolong dan pelindung jiwa ini. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Duhai Allah yang maha menatap, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin. Tolonglah ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami. Lindungi ya Allah, kuatkan imannya, sempurnakan perjuangannya ya Allah. Cukupi segala keperluannya. Tenangkan dari segala kegelisahan, cabut dari segala takutnya ya Allah. Menangkan atas kaum zalimin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Enak, ada Allah yang kuasa atas segala-galanya. Ini masa kemasan mana? Lengkap? Doro kolbia lengkap? Yang kuning, oh sedang praktek ya. Alhamdulillah, apa yang paling penting dalam hidup supaya kita bisa mengarungi hidup ini dengan baik? Yang penting adalah ditolong oleh Allah. Berat ringannya persoalan hidup itu sebetulnya tergantung pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, tidak ada yang berat. Kalau tidak ditolong, pasti berat. Maka yang harus kita cari dalam hidup ini adalah pertolongan Allah dalam hal apapun. Karena kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tahu artinya apa? Tidak ada perubahan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kita duduk begini saja, kalau tidak ditolong Allah tidak bisa. Nikmat apapun tidak akan bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Kita buka surat Yunus 107. Oh, santri ini nggak pegang HP ya. Alhamdulillah ya. Merdeka dari HP sebulan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli yushibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan sekiranya wa iyyamsaskallahu bidurin, sekira Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan itu illa selain hu, dia Allah. Jadi
musibah menimpa kepada kita dengan izin Allah dan hilangnya juga dengan pertolongan Allah. Jelas? Mungkinkah nyamuk menggigit kita tanpa izin Allah? Jawab. Nyamuk ciptaan siapa? Nyamuk bisa terbang dengan izin. Bertemunya nyamuk dengan kita, siapa yang menghendaki? Allah. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu, kecuali dia. Gelisah dengan izin Allah tidak? Kita gelisah izin Allah bukan? Ya, hati ini milik Allah. Kalau kita galau, pasti oleh Allah digalaukan. Yang bisa menenangkan siapa? Hanya Allah, tidak ada lagi yang lain. Tidak punya uang, izin Allah bukan? Izin Allah. Kalau Allah sempitkan, sempit kita ini. Siapa yang bisa mencukupi rezeki kita? Hanya Allah, tidak ada lagi. Kalau Allah buka, kebuka. Mau lari ke penjuru bumi manapun, menjerit sekeras apapun, menghibah kepada siapapun, tetap cuma satu yang bisa menolong, illahu, kecuali Allah saja. Sakit, kita sakit izin Allah bukan? Mungkinkah kita sakit kalau Allah tidak menghendaki? Izin Allah. Semua bakteri, semua kuman, semua virus itu makhluk ciptaan Allah, bukan keinginan mereka, bukan keinginan virus memvirusi kita, bukan memvirusi, memiruskan, bukan keinginan virus. Virus tidak mengerti. Virus bergerak mematuhi perintah Allah saja. Tuh, ke sana kena ke kita. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Hanya Allah. Ini luar biasa tahajudnya, sepertinya dari jam 2 ya. Kelihatan ngantuk-ngantuk begini. Husnuzon saja. Kalau enggak husnuzon bawaannya jengkel, adin. Nah, Bapak Ibu yang baik, jadi musibah terjadi dengan izin Allah, hilangnya musibah juga terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi. Ingin anak soleh, oh ini adik-adik yang belum nikah, ingin jodoh, gak usah senyum, biasa aja ya. Langsung senyum, pasti ingin jodoh. Gimana? Siapa yang bisa menjodohkan? Allah. Ikhwan ingin nikah sama akhwat, akhwat ciptaan Allah, akhwat milik Allah. Yang membulak-balik hatinya adalah Allah. Yang menakdirkan jodoh juga Allah. Ada yang diberkahi, ada yang tidak diberkahi ya. Allah yang membulak-balik hati. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Maka harus kembali ke Allah. Jadi dalam apapun, Allah saja satu-satunya pegangan kita. Karena siapa lagi? Sekarang kita dagang, yang beli pasti makhluk Allah, benar? Bisa datang ke kita dengan izin Allah. Dagang itu aslinya dengan Allah, walaupun tubuh dengan pembeli. Tidak setiap yang datang bawa rezeki kita, tapi setiap yang datang ladang amal bagi kita, kalau kita berakhlak baik. Jadi semuanya ini milik Allah, semuanya ada dalam genggaman Allah, semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Maka urusan kita tuh yang aslinya adalah ya dengan Allah, walaupun tubuh ini dengan makhluk, dengan dunia. Karena makhluknya juga tidak bisa memberi manfaat mudarat tanpa izin Allah. Ini penting hadirin. Kalau keyakinan sudah sampai ke sini lebih tenang. Karena kita tidak akan bersandar ke makhluk.
Karena yang membuat hidup ini menderita itu fokus kita adalah selain Allah. Seperti nyari kerjaan, waduh sibuk aja pekerjaan, dicari sana sini. Tapi yang menguasai setiap perusahaan hanya Allah. Gitu, jelas tidak nih? Kayak sekarang ngantuk kayak gini nih ya. Siapa yang bisa menyegarkan? Allah menyegarkan, syariatnya dicemplungin ini hadirin ya. Bapak Ibu yang baik, ini santri nanti selesainya sama jam 6. Ada yang dapat ilmu, ada yang tidak dapat ilmu ya. Kalau yang tidur ya tidak dapat ilmunya walaupun badannya ada di sini. Memang subuh jam 4 ini berarti bangun jam berapa? Jam 3 tadi ya? Jam 3 ya, harus dilatih terus. Nanti kalau sudah adaptasi tubuhnya insya Allah akan bisa menyesuaikan dengan izin Allah. Baik, wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalahu illa hu. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadlih, tidak yang bisa nolak. Jadi menurut Allah jodoh, pasti jodoh? Pasti. Sembuh, pasti sembuh? Pasti. Ya, apa yang Allah inginkan pasti terjadi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, pasti terjadi. Ini paling enak hadirin, Allah penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya 5 lah. Tahu 5 Satu, tekad kuat dan bulat untuk mendapat pertolongan Allah. Jadi yang pertama dalam hidup ini, hati ini bulat yakin bahwa semua pertolongan Allah, semua pertolongan itu hanya bisa datang dari Allah. Tidak ada yang lain. Yang lain hanya jalan. Nggak apa-apa deh. Yang lain hanya jalan. Penguasanya hanya Allah. Kalau Allah gerakan, dia bergerak. Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Ini harus bulat di sini. Allahus Somad itu berarti betul-betul hanya Allah yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Hati ini tidak boleh bersandar kepada selain Allah, karena selain Allah tidak bisa menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab dong yang mantap hadirin, apakah dokter bisa menyembuhkan? Apakah obat bisa menyembuhkan? Tidak ada. Kesembuhan itu cuma satu yang memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa melunasi hutang kita? Hanya Allah. Kalau Allah bayarin pasti lunas, berapapun juga. Kalau Allah tidak kasih jalannya, enggak ada yang bisa ngelunasi itu, walaupun sedikit utangnya. Makanya kalau punya hutang harus bertekad untuk melunasi hutang, harus minta tolong ke Allah. Walaupun hutangnya kecil, tapi kalau dia tidak bertekad melunasi, enggak akan lunas-lunas tuh. Karena Allah tahu dia nggak pengen bayar. Walaupun hutangnya besar, kalau dia yakin Allah kuasa menolong dan dia ingin lunas hutang, ya Allah mudahkan. Kalau jalan sih terserah Allah, semuanya milik Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bakal ada pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Ini nanti kuliah mau di mana saja, Allah yang paling tahu yang terbaik. Apakah kuliah harus ada uang? Tidak harus. Kalau Allah mau ngasih jalan tanpa dana juga bisa, ada jalan. Mau pergi ke Mekah, umroh, haji, hanya Allah minta. Makanya yang pertama agar ditolong oleh Allah adalah husnudzon kepada Allah, karena Allah
berjanji lewat hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau ini sudah buruk sangka, enggak, kayaknya saya mah susah mau ke Mekah, enggak mungkin lah. Nah itu udah buruk sangka. Wajah kayak gini gimana dapat jodoh? Teman saya aja yang cakep nggak dapat, udah itu kamu. Mana mungkin saya sembuh, sakit saya ini udah kronis, udah itu udah suudon. Enggak lah. Keluarga kami pasti menderita, udah itu jadi itu. Setiap ucapan dan hati itu diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput. Makanya hati-hati. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Yang kedua apa? Gerbangnya wasta'inu bis sabri wassalah, sabar dan salat. Makanya kalau sudah mengharapkan pertolongan Allah, ya kita harus sabar. Itu apa sih? Sabar itu secara sederhananya begini, mengendalikan, mengontrol diri agar apa yang dipikir, diucapkan, dilakukan itu yang Allah sukai, itu sabar. Jadi sabar itu sebuah proses aktif kita mengendalikan diri kita sehingga apapun yang kita lakukan yang Allah sukai, baik dalam menjauhi maksiat, dalam taat menghadapi musibah. Sabar dulu, sholat dulu. Kalau di ayatnya wasta'inu bis sabri wassalah. Kenapa? Karena tidak bisa bagus sholatnya kalau tidak sabar. Tidak usah berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Jangan curhat ke sembarang orang. Itu ciri-ciri orang tidak ridho ke takdir Allah. Tenang saja, semua ujian yang menimpa kita semuanya diketahui oleh Allah. Semua masalah kita semuanya diketahui oleh Allah, dan terjadinya juga dengan izin Allah, supaya kita kembali kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali dengan pertolongan Allah. Jelas tidak ini hadirin? Makanya suka heran, kenapa sih segala banyak dipikir, segala dibahas, tapi Allah nggak disebut. Ini ada juga YouTube tentang mu'alaf yang lagi tren masuk Islam sekarang. Dan salah satu yang disukainya itu adalah sholat. Dia senang sekali. Sekarang saya jadi muslim, saya 5 kali sehari bisa bersujud. Ya, kita malah berat lagi ini, dasar kurang syukur. Dan tahu apa yang paling disukainya? Subuh. Biasanya saya lupa kepada pencipta saya, sekarang pagi-pagi saya ingat. Nah, suatu saat dia lupa pasang alarm. Nih, karena baru 12 hari masuk Islamnya. Dalam mimpi itu ya, mimpi ketemu dengan temennya yang sudah Islam. Bangun, sholat. Di mimpi itu. Dan ketika dia bangun, persis mendekati jam alarm yang harusnya bunyi. Dia excited sekali, sangat senang. Tuhan saya kangen kepada saya, tidak rela saya tidur, ingin melihat saya bersujud. Begitu persepsinya tuh. Jadi sujud itu bukan kita sujud secara hakikatnya, tapi Allah kangen, ingin bareng, maksudnya ingin kita itu dekat dengannya gitu. Kan sujud itu saat terdekat dengan Allah. Begitu kita melihat sholat itu beban, padahal sholat itu seperti ayo sini gitulah ya. Karena saya tidak boleh acting seperti mempersonalkan Allah, tidak bisa, tapi
kayak kalau manusia sini, ayo mau minta apa gitu. Makanya kalau ada masalah apa-apa, sabar, sholat satu paket, tahan diri, sujud, sedih, tahan, sholat, kecewa, tahan diri, sholat, punya keinginan, kendalikan diri, sholat. Harus gerbang sholat itu menjadi pintu. Kenapa? Kan doa sholat itu adalah zikir yang paling komplit, dan sholat itu doa sebetulnya. Jadi paket sholat itu berarti ada paket zikir dan doa di sana. Ya. Halo. Aura saudara bikin saya ngantuk nih hadirin. Lanjut. Sholat apa? Pokoknya mah ada apa-apa sholat aja. Sholat, makanya paling enak kalau jaga wudhu, ya sholatnya disesuaikan. Kalau sedang punya kewajiban ya jangan. Tapi kalau ada waktu luang, sholat. Ada berita yang mengecewakan, ambil wudhu, sholat. Punya keinginan, sholat. Karena tidak ada yang bisa melapangkan, memudahkan, memberi, mencegah selain Allah. Tidak ada lagi. Kalau Allah cegah kezoliman, tercegah. Begitu? Wasta'inu bisabri wassalah. Apalagi yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Jadi sesudah kita perbaiki kesabaran, sudah tidak rewel, tidak sembarang curhat, tidak cerita di medsos. Jangan curhat di medsos ya. Karena katanya ya 80% nggak peduli ke curhat kita. 16% yang baca nek ya bacanya teh. Dan 4% merasa bahagia lihat kita menderita tuh, rasain loh. Jadi 100% gagal total. Udahlah, curhat ke Allah saja. Sebetulnya tidak dicurhatin juga Allah sudah tahu, ya kan? Bagaimana Allah nggak tahu? Kan terjadinya juga dengan izin Allah. Tapi curhat itu jadi amalan yang disukai Allah. Jadi zikir. Allah tuh senang kita mengadu kepadanya. Bukan Allah tidak tahu, kita mengadu itu justru membuat kita jadi dekat dengan Allah. Lebih banyak masalah yang Allah selesaikan tanpa kita doa. Apalagi doa akan ditolong. Dan enak doa itu. Ya kan? Halo? Kenapa sih jarang minta ke Allah ya? Tahu kenapa jarang doa? Karena kurang yakin ke Allahnya. Kalau yakin Allah yang memiliki, menguasai, menentukan segalanya, pasti doa terus. Padahal semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah, tidak ada yang lepas setiap saat. Mau apapun pasti Allah yang punya, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Takut siapapun pasti yang kita takutin juga makhluk Allah, ya kan? Digenggam oleh Allah. Nah, yang ketiga adalah tolong siapapun, kucing, semua makhluk adalah milik Allah. Kita akan ketemu dengan ladang amal, Allah yang atur. Lakukan, kuncinya adalah ikhlas. Jadi kalau udah nolong tuh udah selesai ya, gak usah diingat-ingat, gak usah disebut-sebut, gak usah nunggu berterima kasih. Belajar sing ikhlas, bener-bener kalau nolong tuh ya Allah terima kasih, engkau sudah beri ladang amal bisa nolong. Udah gak kepikir orang lain menilai kita, diakui baik, atau orang lain jadi kagum. Enggak ada, itu intinya.
Jadi kita pol ya, lakukan yang terbaik dan puas. Ini ladang amal dari Allah, saya lakukan ya Rob. Udah, oh di sini nikmatnya nanti ditolong oleh Allah. Nanti udah yakin lah. Kalau kita sering menolong dan kita juga tidak usah diniatkan, wah saya harus nolong dia nih supaya Allah nolong saya. Itu tidak salah, cuma rada-rada kekanak-kanakan. Ya, udahlah kalau Allah udah janji, Allah nyuruh nolong, udah tolong aja. Shh, jelas. Jadi kita kayak bawa radar, terus cari apa yang bisa ditolong. Lihat sepatu berantakan, walaupun kita tidak bisa merhatikan semua, rapikan. Lihat keset miring, luruskan. Terus aja berbuat. Ada yang mau nyebrang, cepat itu kendaraan dicoba di stop, bantu dengan cara yang paling sopan. Silakan. Ada ibu-ibu sepuh bawa beban berat, ibu saya bantu. Ada maling bukan? Bukan Bu, ya udah. Lakukan dan tidak usah nanya, ibu punya anak gadis nggak? Mau apa? Tidak ikhlas, lakukan sajalah, lakukan dan berpuas-puas. Kita merahasiakan amal kita. Kita harus sepi keinginan dari ucapan terima kasih, sepi hati kita dari keinginan pengakuan orang, sepi dari keinginan dibalas budi. Udah nggak ada di hati kita tuh. Adanya adalah ini Allah memberi ladang amal. Pasti Allah senang kalau saya beramal. Selesai di sana. Itu kalau sudah bisa di sana ya. Nanti gimana masalah? Kita kan akan ada masalah terus ya. Entahlah masalah yang bakal terjadi besok lusa, apakah kesehatan, keluarga, apapun itu semua diketahui oleh Allah. Kita terus saja berbuat baik. Setuju? Apapun. Ibu misalkan sedang ini, kita kan sudah masa keemasan tuh, masa namanya masa minyak angin ya. Enakan, aduh. Lagi enak gosok gini, tiba-tiba itu apa itu penghangatnya, oh ini kasihin, nggak usah ragu, mau saya pijetin. Kita harus melakukan beyond, di atas yang ekspektasi orang. Kayak misalkan ada yang lewat, ketiaknya bau, kita nggak usah di atas beyond, bau bangke, itu nggak boleh. Kita beli berapa? Beli, solusinya gimana kalau ada temennya ketiaknya bau? Beli deodoran. 1 atau 2? 1 atau 2? 1. Terus gimana? Kasihin. Nih, dia tersinggung dong. Beli 2. Alhamdulillah saya ada 2, kelebihan 1, mau kan? Jaga perasaannya, beyond, benar? Keren kan begitu? Daripada nih colekin ketiaknya nih, itu kan pembunuhan karakter. Dia dapat deodoran tapi hatinya hancur. Kalau kita beli 2, kita nggak menuduh dia ketek bau, benar? Beli 2, saya kelebihan 1, mau, besok aja silakan. Padahal goalnya adalah membantu perketekan beliau supaya ada aromaterapi. Inilah sebetulnya kehidupan kita yang harus kita nikmati. Jadi bahagia tuh bukan ditraktir, bahagia tuh bukan orang berbuat baik ke kita, bahagia tuh bukan kita dilayani, bahagia itu bukan bukan kita dihormati, bukan, itu penderitaan kalau kita ingin begitu. Bahagia itu kita yang melakukan yang terbaik dari hidup ini. Dan terus ke siapapun, ke orang Islam, non-Islam, tua, muda, mau binatang, mau pohon, baik aja,
Dan baiknya kita benar-benar merasa inilah pengabdian kita ke Allah. Ini ibadah kita. Jadi sudah tidak ada urusan sama sekali bagi kita dengan penilaian makhluk, kedudukan di sisi makhluk. Allah akan nolong kalau kita kayak ginian. Jangan jahil, jangan nyakitin orang, jangan berbuat jelek ke orang lain, ke makhluk Allah, karena itu bakal balik ke kita. Hidup ini cuma sekali dan sebentar. Hidup hanya untuk berbuat baik, berpikir baik, berprasangka baik, berkata baik, baik. Dan disinilah kebahagiaan itu. Mungkin nanti orang ada yang anggap, kamu orang baik, itu ujian. Masa? Baiknya sih saya, diam. Nggak usah. Alhamdulillah. Bahkan kalau bisa, kalau orang sudah mulai ngejar-ngejar terima kasih ke kita, kita menghindar aja lah, ya. Karena nanti takut ujub. Ujub itu saya yang berbuat baik. Nah, gimana kalau kita udah berbuat baik? Nah, kalau kita udah berbuat baik, cara menghilangnya begini, bahwa sebetulnya bukan kita yang nyumbang, tapi Allah yang ngasih rejeki, tapi kita dijadikan jalan oleh Allah. Bisa dipahami adik-adik? Kalau kita misalkan nyumbang ke seseorang, itu memang rezeki beliau, udah ditetapkan Allah, kita kepilih jadi jalan. Sudah kepilih jadi jalan, sudah luar biasa. Kalau nggak lewat kita, bisa lewat yang lain. Jadi kita harus menghilang, tidak boleh eksis merasa ini sedekah saya, ini jasa saya, ini amal saya, udah, ini adalah min fadlir rabbik, semuanya dari Allah. Ya, minimal itu tuh. Banyak istighfar. Kalau merasa repot tuh, karena pasti yang menghalangi itu adalah dosa kita yang tidak kita tobatin. Halo? Ya. Nah, memang hidup cuman kayak gini. Nanti akan diaduk-aduk, ada yang disukai, tidak disukai, dipuji, dicaci, sehat, sakit, mudah, susah. Ya, ini hidup memang begini, jadi jangan kaget. Kok sekarang saya udah sholat jadi susah? Enggak, di sini pasti ada ilmu baru, ada hikmah baru, ada penggugur dosa, ada pahala. Jalanin aja. Giliran diangkat, syukur. Giliran dikasih cobaan yang pahit, sabar. Terus aja ke Allah, ke Allah. Setiap waktu tolong. Mau tahu doa yang super supaya urusan kita ditolong Allah, mau tahu tidak? Ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada putrinya, ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Maksudnya ikuti. Telat, enggak pengen tadi. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus langit bumi segalanya sendiri terus menerus, ya Qayyum. Ya Qayyum itu Allah yang mengurus segalanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, beres oleh Allah diurus jagad semesta ini. Birahmatika, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusan saya seluruhnya, seluruhnya nih. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Aduh, ini top sekali ini doa, ya.
ini top sekali nih. Berarti setiap kejap itu ada dalam pertolongan Allah. Mau mikir ditolong oleh Allah, mau bicara ditolong oleh Allah, mau ngerjakan sesuatu ditolong oleh Allah. Wah, ini mantap nih. Rasulullah mewasiatkan doa itu. Mari ikuti, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah. Itu minimal itu. Ada lagi sebetulnya supaya ditolong oleh Allah, intan surullah yang surkum. Intan surullah yang surkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong urusan-urusan kita. Jadi harus terlibat dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya salah satu gerbang pertolongan Allah itu kita aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Itu gerbang pertolongan Allah. Jadi kalau kita cuek dengan kehidupan ini, cuek dengan dakwah, cuek ada orang berbuat jelek, itu membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Harus aktif dalam dakwah, aktif ngajak orang jadi baik, aktif mencegah orang dari perbuatan jelek. Itu intan surullah yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, dan agama Allah itu ngajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Makanya orang yang aktif sekali ngajak orang menjadi lebih baik dan mencegah orang dari perbuatan tidak baik, hidupnya bakal ditolong oleh Allah. Dan ikhlas, ya, bukan untuk dianggap kiai, ustad. Nggak penting sebutan itu. Yang paling penting tiap waktu jadi amal soleh. Silakan kita diskusi. Waktunya cukup buat diskusi. Ada pertanyaan kah? Baik, silakan ini. Santri pelanggaran harusnya di sini nih, bos. Kalau begini saya menatapnya susah. Nanti ikhwan, silakan. Ada yang mau nanya, silakan. Cek. Ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kasih ilmu tambahan? Nah, mikrofonnya begini ya. Kalau begini sama dengan. Lanjut. Bismillah, izin bertanya, kan sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama sabar ketika menghadapi balahi, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan sabar yang paling tinggi itu kan sabar ketika kita taat kepada Allah. Nah, di zaman masa muda ini, masa di mana kita itu banyak sekali ujian dan cobaan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi pikiran dan dari segi pergaulan juga di masa muda ini gitu kan. Bagaimana kita ingin mendapatkan lezat atau kenikmatan ibadah di dalam masa muda ini ya? Ya, kuncinya tauhid. Kuncinya keyakinan kepada Allah. Kalau kita sudah yakin yang bisa nolong kita, yang membahagiakan kita, yang memudahkan urusan, yang bisa melindungi kita hanya Allah, ya jadi kita serius ke Allahnya, ya kan? Tapi sepanjang kita kurang yakin ke Allah, kita akan cari penolong selain Allah, dan itu yang membuat kita serius. Jadi harus belajar tauhid, belajar mengenal Allah, meyakini Allah. Ini fondasi yang urgent, kalau dalam bahasa itu penting sekali. Kalau tidak, kita akan nggak jelas dalam hidup ini. Tujuan yang nggak jelas, berlindung ke siapa, minta tolong ke siapa, bersandar ke siapa, dan semua yang disandari selain Allah itu sumber ketidakbahagiaan, sumber tidak bahagia. Selain Allah bisa apa? Tapi sedikit orang yang belajar tauhid.
Di antara gerbang tauhid selain mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh yang paham ketauhidan dan mengamalkan tauhid, juga harus baca Quran dengan terjemahnya, karena di sanalah Allah memperkenalkan dirinya. Kalau kita kurang baca Quran dengan terjemahnya, kurang paham, nggak bisa lah, susah kenal ke Allahnya. Tidak sehebat orang yang bisa paham Al-Quran. Karena kita orang Indonesia tidak langsung paham bahasa Arab, beda dengan yang mungkin lahir di Arab ya, yang ketika baca Quran seperti baca buku. Kita kan perlu menerjemahkannya sambil kita ikut kursus menerjemahkan Quran. Kalau tidak ya susah, tauhid kita kurang mantap. Pertanyaannya, berapa hari kita mendapat ilmu tauhid? Di antaranya itu ya. Dan berapa banyak kita baca Quran dengan terjemahnya untuk bisa mengenal Allah. Gitu deh. Jadi kalau kebanyakan gaya, kebanyakan lihat medsos yang nggak ada kaitannya dengan Allah, ya udah. Bukan masalah usia deh, tapi masalah fokusnya apa, prioritasnya apa. Hidup ini kan masalah prioritas. Prioritasnya kenal ke Allah dulu dong, pencipta kita, pemilik langit dan bumi. Kayak kita ada di, misal ya, ada di sebuah perusahaan kerja, ya bagusnya kita harus tahu dulu dong siapa pemilik perusahaan, apa aturan di perusahaan ini, ya kan? Nggak mungkin kita tiba-tiba di sana kelantang kelinting, enggak. Nah, ini bukan masalah perusahaan, ini pencipta langit buminya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pertanyaan. Cek. Izin AA dari media sosial. Silakan Pip. Assalamualaikum AA, izin bertanya tentang boykot. Saya termasuk seorang yang kena dampaknya. Solusinya apakah harus pindah atau gimana AA? Ya, sekarang ini qadarullah diuji, ada yang kena boykot ya, perusahaan sedang diboykot karena diduga. Sendiri belum tahu pasti nih mana perusahaan yang benar-benar keuntungannya dipakai untuk mendukung penjajah Israel. Saya sendiri tidak tahu pasti ya. Nah, sebaiknya teman-teman yang mau memboikot juga jangan asal ikut berita kemudian main boikot aja. Jangan sampai kita menzolimi orang yang tidak salah. Jadi harus perhatikan. Nah, bagaimana nih yang bagian sekarang lagi ketiban pulung ya, diuji, ya yakinilah bahwa ini ujian dari Allah, bahwa rezeki itu dari Allah. Kalau toh memang nyata tempat bekerjanya ini kita udah tahu bahwa ini dipakai membiayai perbuatan buruk, ya hijrah saja. Semua rezeki itu milik Allah, bekerja dimanapun tetap Allah yang memberi rezekinya. Jadi kalau hijrah juga kerja di sana dari Allah, pindah juga tetap dari Allah nanti. Minta tolong saja ke Allah. Semua rezeki itu hanya milik Allah, tidak ada pemilik selain Allah. Ada yang diberkahi, ada yang tidak barokah, gitu. Maling juga rezekinya dari Allah, tapi karena lewat maling jadi statusnya haram. Jujur dari Allah, pencuri dari Allah. Emang siapa lagi yang ngasih? Cuma bedanya kalau kita jalan niat dan caranya benar, barokah rezekinya. Kalau niat dan caranya yang salah, dikasih juga, cuma hilang keberkahannya. Udah, kalau memang udah yakin itu tidak baik, hijrah saja ya, minta tolong ke Allah. Mungkin nanti ada saatnya mantap makan tabungan, atau manset makan aset, jual ini jual sing, sabar ya, jalani dengan sabar. Aduh, saya jaket udah dijual, ya nanti mau punya jaket baru ya, insya Allah. Gimana nanti? Nanti Allah yang menggenggam. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah,
nanti Allah juga yang akan membalasnya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya udah, Beb. Baik, cek. Baca tuh, Beb. Baik, selanjutnya dari TikTok. Dari TikTok, AA minta supaya bisa bersabar menghadapi sifat anak-anak yang mana zaman sekarang hati mereka keras. Bagaimana menyikapi sikap anak-anak? Satu, ini balik lagi ceramah yang lalu ya. Satu, anak itu ciptaan Allah. Dua, anak itu milik Allah. Tiga, anak itu amanah dari Allah. Empat, anak itu dalam genggaman Allah setiap saat. Kalau anak belum sesuai dengan harapan, yang kita lakukan tobat. Jangan-jangan sikap anak ini begini diundang oleh dosa-dosa kita selama ini. Masa anak yang ngaco kita yang tobat? Ya udah, nggak usah kalau nggak mau. Nggak mau nurut. Jangan emosi dong. Enggak emosi, cuma jengkel. Nah, hadirin sekalian, udah tobat. Pokoknya kalau anak jengkelin, kita tobat. Astagfirullah. Kenapa? Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kepahitan apapun musibah yang menimpa tuh diundang oleh dosa kita. Atau An-Nisa 79, di sana ada dalilnya. Udah istighfar apa, minta ampun ke Allah, terus minta tolong, karena yang bisa ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Minta kita diberikan kemampuan jadi orang tua yang baik, minta sabar. Harus minta dulu ke Allah, karena kita nggak bisa sabar tanpa pertolongan Allah. Jadi anak belum baik itu ujian dari Allah ke kita. Jadi penggugur dosa, jadi penambah ilmu, penambah tobat, penambah terus ke Allah, sambil kita berusaha perbaiki diri kita. Jadi tauladan, jadi contoh apa yang ingin ada pada anak, adakan pada kita. Ingin anak tahajud, kita tahajud. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak jujur, kita jujur. Dan bukan hanya di depan anak, jadi baiknya setiap saat, karena Allah melihat kita setiap saat. Bukan acting, bukan baiknya di depan anak. Oh anakku, padahal di belakang dia error. Allah tahu. Urusan kita dengan anak tuh aslinya urusan dengan Allah, karena anak itu dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sing sabar ya, karena bukan kita yang ngebulak-balik hati, Allah. Sampai kapan dong kita ngurus anak dengan baik? Sampai kita mati, karena mengurus anak adalah ladang amal. Emang begini itu. Jangankan kita, Nabi Yakub aja. Tahu Nabi Yakub? Siapa? Siapa? Orang tuanya siapa? Orang tuanya Nabi Yusuf. Itu anaknya nakal-nakal. Di kita mah rasanya nggak ada yang ngecemplungin adiknya ke sumur, ya kan? Ini mah nakal banget. Ngebohong aja ke orang tua. Itu anak Nabi. Anak Nabi Nuh juga gak bagus. Ujian semuanya. Harta dan anak-anak fitnah. Ujian. Tobat yang banyak, minta ampun yang banyak. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana kalau orang tua sering menegur dan mencela istri, lalu istri sering sakit hati, apa yang mesti dilakukan? Memang manusiawi kalau sudah dicela, ditegur, sakit hati ya. Ini teh serumah tidak nih? Kalau serumah bagusnya pindah rumah. Habis gimana? Kami belum punya kontrakan, ngemodal ya. Kalau di rumah bareng terus, memang kalau tidak hati-hati seperti piring dengan sendok suka bunyi. Supaya nggak bunyi, piringnya jauh dari pakai jari. Nah, yang kedua ya
memang ke ibu harus baik, tapi istri juga harus dididik baik. Makanya didik istrinya supaya lebih sabar menyikapi orang tuanya, karena sebetulnya sikap kurang baik ini menggugurkan dosa sih aslinya ya, menyakitkan perasaan. Kan ada dosa yang rontoknya itu oleh disakiti, kan sudah dijelaskan hadisnya, mayusibu muslima, tidaklah menimpa muslim, menimpa musibah kepada seorang muslim, baik capek, sakit, cemas, sedih, diganggu yang menyakitkan, serba susah, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri, kecuali Allah menggugurkan dosanya, Allah menghapuskan kesalahannya. Jadi kalau kita lagi disakiti itu aslinya lagi dihapuskan dosa. Ya, ajak sabar menyikapi dan doakan kebaikan. Ini ujiannya memang, tapi secara manusiawinya pasti tidak nyaman. Coba dicari celahnya di mana. Ya, begitulah hidup. Tidak ada yang ideal, tapi semuanya jadi ladang amal kalau jadi dekat dengan Allah. Lanjut, Pip. Hari ini ceramah di Masjid TSM, Trans Small Studio. Trans Mall kan? Trans Studio Mall. Gimana? Terserah lah. Pokoknya di masjidnya di sana ya, Trans Studio Mall ya. Jam 9 dan A bagian jam 10. Bagi yang akan ke sana silakan ya. Silakan. Cek. Beb, ayo Beb. Izin dari media sosial. Mau nanya Ustadz, setelah nikah 1 tahun, saya baru tahu ternyata saya menemukan nama saya di secari kertas seperti jimat. Bagaimana status pernikahannya? Apa pernikahan saya sah atau gimana Ustadz? Sekarang pernikahan sudah 10 tahun. Beb, mikrofonnya bisa dijauhkan sedikit? Baik, Kak. Terlalu jauh, Pip. Apip di mana? Iya, diulang izin pertanyaannya. Kalau terlalu dekat jadi kurang jelas suaranya. Ya. Langsung, Pip. Mau nanya Ustadz, setelah nikah 1 tahun, saya baru tahu ternyata saya menemukan nama saya di secari kertas seperti jimat. Bagaimana? Nama saya tertulis di secari kertas seperti jimat. Terus? Bagaimana status pernikahan saya? Apa pernikahan saya sah atau tidak? Sekarang pernikahan sudah 10 tahun. Jadi melihat namanya ada di secari kertas. Siapa tahu itu kertas ulangan. Halo, Habib. Kertas apa? Seperti jimat katanya. Habib mau nikah. Gini, kalau dulu sesuai dengan rukun nikah, ada mempelai pria, ada enggak? Mempelai wanitanya ada enggak? Ada wali tidak? Ada saksi tidak? Kemudian ada ijab kabul. Kalau itu udah sah. Sah, Pak? Aduh, Bapak langsung sah. Toh ada itu kan gak jelas ya. Harus ada penelusuran yang sangat jelas. Tapi kalau rukun nikah sudah terpenuhi, sah? Alhamdulillah sudah sah katanya. Udahlah, tidak usah jadi pikiran ya. Cobaannya begitu. Yang paling penting makin takwa, banyak tobat. Insya Allah ada solusi terbaik. Ada lagi Pip terakhir? Ini dari masjid ada pertanyaan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dina dari Taman Mini. Saya mau nanya Ustadz, Pak Kiai, seandainya kita punya masalah. Bukan kita. Oh saya. Ya. Saya punya masalah. Terus kita sudah berdoa. Ibu aja. Sudah meminta ya. Terus
tapi kita ikhtiar ke orang yang punya kemampuan gitu. Oh, maksudnya apa? Itu salah. Maksudnya kemampuan apa, Bu? Ya. Superman, Spiderman, atau orang ya, pinter? Ya, seperti itu, Pak Kiai. Itu jalan kita itu salah apa gimana, Pak Kiai? Tergantung itu yang pinternya pinter apa, ingat. Kalau pinter sulap ya nggak pas. Enggak, maksudnya itu juga saya dari teman ya gitu. Kalau coba ikhtiar ke sana. Ya, orangnya gimana? Ahli takwa bukan? Iya, seperti itu. Kenapa Ibu ragu-ragu nyebut paranormal? Ya pokoknya kalau dibilang ya semacam ya ahli agama gitu. Cuma kan saya kurang katanya, seandainya gini, kita berobat ke dia tapi kita nggak yakin itu nggak bakalan ini katanya Pak Kiai. Nggak. Gini. Yang menyembuhkan itu hanya Allah kalau sakit ya. Ya. Nah, orang ini benar-benar punya keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak? Satu, bisa ilmu secara Islamnya benar tidak ya, jangan sampai syirik, dia menggunakan cara-cara yang akhirnya membuat orang jadi musyrik. Kalaupun ke dokter itu secara ilmu kedokteran juga dari Allah semuanya ya. Secara bertanggung, karena yang menyembuhkan adalah Allah dan ikhtiar itu adalah ibadah. Ibadah tuh kuncinya dua, niatnya benar, dua caranya benar. Ya, kalau kira-kira ini seperti dukun atau apa, udah nggak usah. Enggak kalau ke sana Ustadz. Ya, ini dia kita, juga ibadah tapi ya dia ahli ibadah lah gitu, karena apa sih banyak ya pokoknya orang asal yang disampaikannya tidak menyimpang ya nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah ya Pak Kiai. Iya. Asal misalkan. Tapi seandainya kita nggak yakin apa itu Allah mengizinkan. Ya gitu. Kalau ragu tinggalkan. Oh gitu. Iya. Hukumnya kalau ragu tinggalkan. Berarti nggak ada, maksudnya kesembuhan itu nggak bakalan ada gitu Pak Kiai. Iya. Dalilnya yang tadi. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ya, berprasangka baik ke Allah. Karena Allah Maha dekat, jadi tidak ribet mencari kesembuhan itu ya. Nanti Allah tunjukkan kalau kita akan disembuhkan oleh Allah lewat seseorang yang jadi amal soleh, kita bakal ketemu. Kalau sembuhnya lewat dokter, kita akan lewat dokter itu. Tapi kita bulat yakin yang menyembuhkan Allah dan cara-caranya juga yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Berarti itu maksudnya kalau kita yakin, maksudnya kayak kata Pak Kiai itu ahli ibadah, berarti kita nggak jatuhnya nggak musyrik kan Pak Kiai? Ya tergantung apa yang dianjurkannya, misalkan ya. Harus nyembelih ayam merah putih ya. Nah, itu rada susah ya, harus semuanya putih, harus ngunyah bawang putih gitu. Ya. Itu yang rada ribet-ribet gitu, saya tidak kalau saya tidak mau ya. Oh iya. Ya, baik. Ya, karena Islam itu sederhana, jelas semuanya. Ya, baik ya, Bu. Terima kasih, semoga disembuhkan Allah kalau ada yang sakit ya. Sahabatku sekalian, itu yang dapat disampaikan. Jam 6 tepat kita akhiri. Nanti pengajian ada di Darut Tauhid. Jadi ada 3 lagi pengajian di TSM, Bada Asar Ma'rifat Al-Hikam, dan Bada Isya Ma'rifatullah di Masjid Darut Tauhid ini, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jumer itu yang ngejum ya, TikToker udahan. Terima kasih.